Mulailah ibadah wanita kaum ibu Jemaat Getsemani Lansot. Di sore hari ini kita akan mulaikan. Dalam persiapan mari kita angkat pujian Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Bangkit berdiri. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya diri kuasa, yang menyesakkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur, dari barat, dari utara, dan dari selatan. Mari kita tunduk dalam tahbisan. Ibadah wanita kaum ibu Jemaat Gemim Getsemani Lansot Saronsong ditahbiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam kasih Yesus Kristus bagi saudara-saudara sekalian. Amin. Disambut dengan kita menyanyi Besar Anugerah-Mu. Sebagai anak raja
Mari kita mengaku dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Kami datang kepadamu Bapa, mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Hari-hari hidup yang kami lewati, semua ada dalam tatanan, ada dalam pengaturan-Mu ya Tuhan. Kami masih tegak berdiri sampai saat ini, merasakan sehat dan kuat. Itu semua karena anugerah-Mu. Tak dapat kami balas kasih setia-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Walaupun kami sadar bahwa ketika kami diberikan anugerah keselamatan dari Tuhan, kami banyak menyakiti hati Tuhan. Kami banyak melakukan dosa dan kecemaran. Kami banyak mendurhaka di hadapan Tuhan dengan pemberontakan-pemberontakan yang tidak berarti. Mulut bibir kami yang sebenarnya dipakai untuk mengagungkan Tuhan, tapi kami pakai untuk hal-hal yang menyakiti orang lain, menyakiti suami kami, menyakiti anak-anak kami, menyakiti orang tua kami, menyakiti semua orang yang ada di sekitar kami. Kami sebagai hamba-hamba-Mu kadangkala kurang mampu untuk menjadi seorang hamba yang setia, seorang hamba yang taat kepadamu. Kami sebagai ibu, sebagai mama, kadangkala tidak mampu untuk menjadi teladan bagi anak cucu kami. Tidak hidup bersama-sama dengan suami dalam keharmonisan rumah tangga. Kami lalai menata layani hidup rumah tangga kami, karena kami dipenuhi dengan keinginan-keinginan dunia, nafsu-nafsu sesaat. Kami kadangkala sebagai ibu-ibu menuntut banyak hal untuk membahagiakan hidup pribadi kami, tapi kami tidak menjalankan tanggung jawab sebagai ibu yang baik di tengah-tengah keluarga. Kami pun sebagai wanita-wanita, ibu-ibu Tuhan, kadangkala melalaikan tugas panggilan kami. Dalam bersama-sama, kami ada dalam program melaksanakan tugas panggilan-Mu di dalam Wanita Kaum Ibu Jemaat Getsemani Lansot. Tuhan, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Ampunilah kami Bapa. Berilah belas kasihan bagi kehidupan kami, agar kami selalu layak di hadapan-Mu. Kami tahu Tuhan, bahwa Engkau mengasihi kami. Engkau akan memberikan kami pengampunan ketika kami benar-benar datang kepada Tuhan, dan kami tidak mengulangi dosa yang sama. Terima kasih banyak Tuhan. Biarlah segala perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan, yang menyakiti hati Tuhan, lewat keangkuhan dan keakuan hidup kami, kesombongan kami, tetapi juga ketika kami mengecewakan orang lain dengan perkataan, Engkau yang akan mencabut semua yang kami keluarkan dari mulut yang berdosa ini. Kata-kata kutuk Engkau akan ganti dengan kata-kata berkat, agar kami boleh menjadi berkat bagi sesama, bagi keluarga, tetapi juga bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengampunan yang Engkau berikan dalam hidup kami. Inilah kami Tuhan, terimalah kami, kasihanilah kami ya Bapa, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan yang mengampuni dosa kami datang berdoa, mengucap syukur kepadamu.
Amin. Mari kita sambut dengan menyanyi Kasih Setiamu Yang Ku Rasakan. Satu Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita siapkan pembacaan firman Tuhan pada sore hari ini. Firman Tuhan terambil dalam Kitab Kudus Perjanjian Lama, Kitab Kejadian 9 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Kejadian 9 ayat 1 sampai dengan 17. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa, ini kami, wanita kaum ibu, jemaat Gemim Getsmanyalansot. Tapi siapapun kami ya Bapa, yang saat ini rindu dan haus akan firman-Mu. Tanpa firman-Mu kami tidak ada kekuatan apa-apa. Beri kami hikmat ya Tuhan. Baik hamba-Mu yang akan membentangkan firman-Mu, tetapi juga kami yang akan mendengar. Roh Kudus-Mu bekerja atas kehidupan kami dengan luar biasa. Firman yang akan menjadi pelita dan kekuatan kami, terang bagi jalan hidup kami, tapi juga memberi petunjuk untuk kami lebih taat dan setia kepada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap untuk membaca, mendengarnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa. Amin. Mari kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. Sekali lagi di dalam Kitab Kudus Perjanjian Lama, Kejadian 9 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Kita mulai. Perjanjian Allah dengan Nuh. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah
dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan ditumpahkan oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahnya di atas bumi. Ya, bertambah banyaklah di atasnya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari batra itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di bawah, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepadamu, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Shalom. Saudara-saudara, ibu-ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Tema pembacaan kita pada saat ini adalah perjanjian Allah dengan Nuh. Kita boleh lihat dalam pembagian di ayat-ayat pembacaan kita ini bahwa yang pertama dalam ayat 1 sampai 3
Allah memberikan kepercayaan kepada Nuh dan kepada anak-anaknya untuk mengembangkan kehidupan serta beranak cucu untuk memenuhi bumi. Nuh dan anak-anaknya diberi kuasa untuk memelihara segala ciptaan, termasuk binatang di udara, di darat, di laut. Dan ini semua dipahami sebagai berkat yang dapat digunakan oleh manusia untuk keperluan kehidupan. Dalam ayat 4 sampai 6 dikatakan, manusia adalah gambar Allah atau citra Allah. Allah ada pada setiap manusia sejak manusia itu diciptakan. Allah menghendaki citra ilahi Allah diwujudkan dalam segala kerja dan aktivitas manusia dan juga ciptaan yang lain. Kesadaran untuk menghormati Allah yang adalah Tuhan dari segala kehidupan haruslah mendasari setiap upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi, kehidupan kita manusia ini, orang punya dasar. Bukan semena-mena orang lakukan apa yang orang kehendaki, apa yang orang suka. Karena kita ini diciptakan oleh Allah segambar dengan Dia. Jadi kita harus menghormati segala keputusan Allah yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Dan dalam ayat 7, pada saat manusia pertama diciptakan dan diberkati oleh Allah dalam satu kesatuan sebagai suami istri, Allah berfirman kepada mereka, beranak cucu dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan menaklukkannya. Kita boleh lihat dalam Kejadian 1 ayatnya yang ke-28. Allah memerintahkan Nuh untuk beranak cucu. Kita juga bisa lihat dalam ayat 1 pembacaan kita tadi. Namun di zaman sekarang ini ada banyak pasangan suami istri tidak lagi menginginkan kelahiran anak. Apa sebab? Karena katanya biaya hidup sangat mahal. Atau mungkin sibuk untuk menata karir dan banyak lagi alasan lainnya. Dan juga ketika kita diberikan anak, kadang kehadiran anak-anak dalam kehidupan rumah tangga kita tidak didik dengan benar. Kita tidak asuh dengan baik. Kita tidak didik dalam pengenalan akan Allah. Sehingga banyak sekali anak-anak kita yang gagal mempertahankan masa depannya. Menjadi anak-anak yang pembangkang. Banyak sekali orang dalam hidup suami istri kadang baku salah. Itu suami bertanggung jawab. Suami bilang itu istri bertanggung jawab. Kita sebagai ibu-ibu, apa peran kita? Apa tanggung jawab kita? Kita adalah tiang doa.
Banyak kali kita yang selalu bersama-sama dengan anak-anak. Untuk itu, torang ibu-ibu jaga tu jati diri selaku orang yang percaya. Jaga tu citra Allah dalam kehidupan kita, supaya kita benar-benar menjadi ibu yang boleh mendidik dan mengasuh anak-anak kita kepada takut akan Tuhan. Maksud Allah penuhi bumi yaitu melahirkan generasi yang boleh dipakai Allah untuk misi dan tugas yang harus generasi kita lakukan. Yang tugas itu tentunya datang dari Allah. Dan dalam ayat 8 sampai 10, Allah memberi janji kepada Nuh dan anak-anaknya serta segala makhluk di bumi. Dan janji itu perlu kita ketahui adalah janji tanpa syarat. Allah sendiri mengambil keputusannya yang agung, sekali lagi tanpa ada syarat. Kendati manusia melakukan kejahatan, tapi Allah tetap pada rencananya, yaitu menyelamatkan manusia serta semua makhluk ciptaannya. Dan dalam ayat 11 sampai 17, janji Allah kepada Nuh bahwa tidak yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah, atau tidak ada lagi yang hidup di muka bumi ini yang akan dilenyapkan oleh air bah. Tidak ada yang hidup di muka bumi ini yang akan dimusnahkan lagi oleh Allah. Allah membuat perjanjian dengan Nuh dan semua makhluk hidup turun-temurun. Dan itu adalah tanda dari perjanjian Allah yang menyelamatkan manusia. Allah memberi tanda penyelamatan manusia seperti busur. Busurku, yaitu busur Allah. Allah sendiri yang menjadi busur, dan bukan busur biasa, melainkan busur warna-warni yang melahirkan rasa indah, agung, dan penuh dengan sukacita. Manusia diberi lagi satu kesempatan untuk memulai satu kehidupan yang baru setelah mengalami penyelamatan itu sendiri. Allah berkata, busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Ibu-ibu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita tahu kalau ada sebuah gelas yang jatuh dan pecah, dan itu so pecah berkeping-keping, orang berpikir masihkah itu berguna? Apalagi kalau orang ibu-ibu yang ada di dapur. Kalau secir itu barang yang udah pecah, mungkin orang buang. Karena kita tahu mau bikin apa le itu. Tapi di tangan seorang seniman, pecahan-pecahan kaca itu ternyata dapat dibentuk menjadi suatu karya seni yang cantik, karya seni yang menarik.
dan karya seni yang bernilai tinggi. Apa yang dilakukan seniman itu dapat dikatakan atau dapat disebut penciptaan ulang. Kisah penciptaan ulang dapat kita temukan dalam pembacaan kita di sepanjang minggu ini dan khusus hari ini. Allah menata ulang bumi ini, bumi yang telah hancur, dan penataan ulang yang dilakukan oleh Allah tentunya dia melibatkan manusia, yaitu dalam pembacaan kita keluarga Nuh. Keluarga Nuh dipakai Tuhan, dipakai oleh Allah untuk berkarya, menyaksikan betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan manusia, menata ulang apa yang sudah hancur. Tentunya bukan kepada Nuh saja perjanjian kekal itu berlaku, melainkan kepada saudara dan saya, kepada kita semua. Untuk itu marilah kita jaga perjanjian itu dengan peran yang kita lakukan, karena kita ini adalah pelakon-pelakon. Kita yang akan memainkan apa yang diperintahkan oleh Allah di muka bumi ini. Apalagi kita sebagai ibu-ibu. Mainkanlah peran kita dengan sebaik-baiknya. Tentunya dengan menjadi seorang ibu yang baik bagi anak-anak. Seorang istri yang teramat baik bagi suami. Jangan dalam kehidupan kita mengulang dosa yang sama. Memainkan peran dengan kemunafikan. Memainkan peran dengan membenci sesama. Memainkan peran dengan keegoisan, keinginan-keinginan dunia. Tanpa kita sadar, kita semua sudah saling menyakitkan. Ciptakanlah keluarga yang harmonis dalam kehidupan rumah tangga kita. Dan jadilah teladan bagi sesama. Ibu-ibu adalah tiang doa. Ibu-ibu dipercayakan Allah untuk membenahi dunia ini. Bersama-sama untuk menjadikan anak cucu dan turunan kita menjadi orang-orang yang boleh dibanggakan oleh gereja, yang boleh dibanggakan oleh Tuhan. Hiduplah rukun berdampingan dengan orang lain. Firman Tuhan, jangan sampai Tuhan hapus, Tuhan akan memusnahkan kita dengan air bah, mau menenggelamkan kita dengan air bah. Jangan hal itu. Ketika kita berbuat dosa, itu akan terulang dalam kehidupan kita selaku orang yang percaya. Mungkin saat ini kita diuji dan masih diuji dengan wabah COVID-19. Tapi ingat, bukan kehancuran, melainkan pemulihan, dan itu yang dikehendaki Allah. Dan pastinya juga dikehendaki oleh kita manusia. Untuk itu, dalam menghadapi segala pergumulan hidup, sapakang tidak ada pergumulan di tengah-tengah kehidupan rumah tangga, tentu banyak sekali sebagai ibu-ibu.
Tapi percayakanlah Yesus sebagai nakoda kehidupan. Naik di atas batra Yesus. Naik bersama keluarga. Naik bersama anak cucu. Selamatkanlah banyak orang. Sekali lagi, ingat, bukan kehancuran, melainkan pemulihan, dan itulah yang dikehendaki Allah. Mari kita tetap berdoa. Mari kita tetap menjadi ibu-ibu yang setia, ibu-ibu yang taat pada panggilan sebagai ibu-ibu yang menjadi citra Allah di tengah-tengah dunia ini. Amin. Mari kita memberikan persembahan syukur untuk membalas kasih Tuhan dalam kehidupan kita, dan sambil memberi persembahan kita iringi dengan menyanyi Besarlah Untungku. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami boleh bersama-sama dalam persekutuan ibadah ini. Kami boleh ditegur dengan firman-Mu. Biarlah firman ini menjadi pelita dan kekuatan bagi kami. Biarlah firman ini boleh membentuk karakter hidup kami ya Tuhan, dan menjadi terang bagi jalan hidup kami. Berdoa untuk kami sebagai wanita kaum ibu Jemaat Getsemani Lansot. Biarlah Tuhan tetap menyertai kami. Segala program-program yang ada di Komisi Wanita Kaum Ibu, biar Tuhan berkati. Biar kami ada kebersamaan antara anggota dan pimpinan. Kami berdoa Tuhan untuk Ibu Penatua Wanita Kaum Ibu. Biar Engkau beri kesabaran, kekuatan, dan kemampuan. Berkati dia dalam usaha, tugas, dan pekerjaan. Baik di tengah-tengah keluarga, maupun ketika Tuhan pakai dia menjadi hamba-Mu, juga menjadi abdi negara. Bersama suami, anak, cucu, diberkati oleh Tuhan. Komisi yang ada, biar Tuhan berkati juga bersama dengan keluarga. Bahkan kami semua sebagai wanita kaum ibu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh memberi persembahan. Biarlah Engkau kuduskan pemberian kami ini, agar boleh terpakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, beri kami selalu sehat dan kuat. Jauhkan kami dari segala sakit penyakit, mara bahaya, intayan kuasa kegelapan. Keluarga kami mulai dari suami, kami sebagai istri, tetapi juga anak-anak cucu kami diberkati Tuhan. Kemana kami pergi dan berada, biarlah dalam penyertaan Tuhan. Berkati orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia. Berkati sanak saudara kami, keluarga kami yang terpisah jauh dengan kami.
Berkatilah ya Tuhan kami sebagai bangsa, berkatilah pemerintah kami, berkatilah yang ada di pusat sampai di kelurahan kami, Ibu Lurah, Ibu Heni Sunda Bororing bersama dengan para aparatnya, diberkati Tuhan. Berkati juga Badan Pekerja Majelis Jemaat bersama para pelayan khusus, Ibu Ketua, sampai kepada para pendeta guru agama. Berkatilah ya Tuhan. Kami berdoa untuk kami semua yang ada dalam pelayanan di saat ini. Berkatilah kami semua Tuhan. Mulai dari keyboardis, bahkan kami semua yang terlibat langsung dalam ibadah ini. Saudara Sem diberkati Tuhan bersama dengan keluarga. Berkatilah ya Bapa mereka yang sakit, pulihkan dan sembuhkan mereka Tuhan. Mereka yang menggumuli tentang kehidupan, Engkau berkati ya Tuhan. Lepaskanlah dari pergumulan, pulihkanlah yang sakit. Engkau yang mengetahui keberadaan hidup mereka dan nama-nama mereka satu persatu. Segala cita-cita dan harapan keluarga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tetapi juga cita-cita dan harapan anak cucu kami. Anak cucu kami diberkati dengan sehat dan kuat dalam pertumbuhan mereka. Tuhan, pulihkanlah mereka yang dirawat di rumah sakit. Pulihkanlah jemaat-Mu yang dirawat di rumah. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Pergumulan apapun yang kami hadapi, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Pulihkanlah bangsa kami ini Tuhan. Kota Tomohon ini dari pandemi COVID-19 yang masih mewabah sampai saat ini. Kasihanilah kami ya Tuhan Yesus. Angkatlah segala virus sakit penyakit ini dari muka bumi ini Tuhan. Dan mari Engkau ampuni segala dosa yang kami lakukan di hadapan-Mu. Terpuji nama-Mu, terima kasih banyak Tuhan. Segala keberadaan hidup kami, pergumulan hidup kami, kebahagiaan hidup kami, rumah-rumah tangga kami serahkan dalam tangan Tuhan di sepanjang minggu ini. Inilah doa kami Tuhan, ucapan syukur kami, permohonan kami, yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan, Juru Selamat kekasih jiwa kami datang berdoa. Amin. Kita tutup ibadah kita di saat ini. Saya jemput kita berdiri. Mari kita menyanyi Istri yang Teramat Baik. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian sekarang sampai selama-lamanya.
kita. Shalom.